Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Tiga tahun tak pernah diperbaiki, puluhan warga blokade jalan Sentani Depapre di Kabupaten Jayapura. Tenaga kesehatan terpapar COVID-19, klinik Pratama Polres Merauke kembali ditutup. Gubernur dan Kapolda Papua Barat sidak distributor obat di Manokwari. Sekelompok warga yang mengaku dari Forum Solidaritas Tanah Merah MOI memblokade jalan yang menghubungkan Sentani dan Depapre. Blokade dilakukan dari Kampung Sabronsari, Distrik Maribu hingga arah ke Depapre. Mereka menaruh pepohonan dan balok di tengah jalan sehingga sulit dilintasi. Blokade jalan dilakukan karena warga kecewa hingga saat ini Pemda Kabupaten dan Provinsi Papua belum memperbaiki jalan Sentani Depapre. Warga mengaku sudah sejak tahun 2018 meminta kepada pemerintah untuk melakukan perbaikan, namun tidak digubris. Aksi kami hari ini merupakan aksi kekecewaan masyarakat Tanah Merah dan juga MOI atas janji pemerintah Provinsi Papua untuk peningkatan ruas jalan yang sampai hari ini tinggal janji dan janji. Jadi pada prinsipnya kami hari ini harus turun di sini. Kami sudah sampaikan semaksimal mungkin untuk kami membatasi sesuai aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Jayapura. Tetapi masyarakat semua pada prinsipnya rasa sakit hati, kekecewaan terhadap pemerintah, janji pemerintah, tetapi juga lebih kepada jalan, kondisi jalan yang rusak. Akhirnya masyarakat semua berbondong-bondong datang untuk sampaikan aspirasi. Nah, ini bentuk kekecewaan kami terhadap pemerintah. Karena segala macam cara kami sudah melakukan audiens atau pertemuan penyampaian pendapat secara tertutup melalui pemerintah Kabupaten Jayapura itu sejak 2018, 2019 sampai dengan tahun 2020. Kami hanya tuai janji nanti tahun besok sudah masuk di anggaran. Sekda Kabupaten Jayapura Hana Hikoyabi turun langsung ke lokasi blokade untuk mendengar aspirasi warga. Tahun lalu menerima aspirasi dan sampaikan ke provinsi. Sampai hari ini belum terjawab, itulah aspirasi. Tuntutan hari ini mereka tuntut provinsi yang hadir untuk menjawab kapan mengerjakan. Itu tuntutan mereka. Kita datang pun mereka usir, tidak mau terima. Begitu. Jadi harus hargai aspirasi masyarakat. Provinsi harus datang menjawab. Provinsi harus datang menjawab masyarakat kapan jalan ini dibangun. Nah, begitu. Dulu tidak minta pelebaran. Sudah kapan aspal yang ada sudah. Peningkatan dan aspal. Begitu. Mereka minta provinsi harus ternaruhnya koordinasi sekarang ini. Ya, sekarang kita koordinasi provinsi kan tidak bisa. PU tertutup. Kemarin sudah koordinasi tapi terkunci kantornya. Kita coba lagi hari ini. Warga mengancam akan terus melakukan blokade hingga pemerintah mau memperbaiki jalan yang rusak. Dari Kabupaten Jayapura, Renol melaporkan. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Mimika Kamis kemarin. 2 truk ini bertabrakan di kawasan perumahan DPRD. Truk yang dikendarai Solikin melaju dari arah Kuala Kencana, tepat di depan perumahan DPRD. Dari arah berlawanan melaju truk pengangkut kargo. Kedua sopir truk ini tidak bisa lagi menghindar. Kedua truk saling adu kambing hingga sebagian badan truk hancur. Beruntung tidak ada korban jiwa. Kedua sopir truk hanya menderita luka ringan. Mobil barang tersebut hendak memutar dari arah Timika, hendak memutar kembali ke arah SP2. Namun pada saat memutar tersebut dari arah yang sama satu arah datang dump truck melaju dengan kecepatan
tidak bisa menghindari mobil yang hendak membelok di kapsul, sehingga bagian bak menghantam kepala hingga mengakibatkan rusak berat. Namun kecelakaan tersebut tidak ada korban jiwa, hanya korban material. Dan ini kecelakaan ini sudah dipertemukan antara kedua belah pihak, baik dari dump truck-nya maupun yang truk barangnya. Ini dari pihak dump truck, mereka mengganti sepenuhnya kerusakan kepala dan diselesaikan secara kekeluargaan. Kasus kecelakaan ini akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan. Polisi menghimbau pengendara agar berhati-hati dan selalu mematuhi aturan lalu lintas. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Pencarian terhadap Nur Salam, korban kapal Vivi yang tenggelam di perairan Arafura, belum membuahkan hasil. Memasuki hari kelima, tim SAR masih terus menyusuri perairan Lampu 1, perairan Torasi, dan perairan Arafura. Belum ada tanda-tanda anggota marinir itu ditemukan. Gelombang serta angin kencang menjadi kendala tim SAR dalam mencari korban. Kita melakukan pencarian terhadap korban dan belum menemukan korban Praka Nur Salam. Upaya pencarian tetap maksimal kita lakukan dengan berbagai cara. Untuk hambatan-hambatan yang kita hadapi, ya tentunya mungkin kita ketahui bersama bahwa di Merauke ini merupakan perairan yang luas dan sangat dominan dipengaruhi oleh faktor alam, di mana ketika agak siang, jam-jam 2 itu angin kencang, gelombang tinggi sehingga menghambat upaya pencarian. Karena kita juga memikirkan keselamatan daripada tim SAR sendiri. Setiap hari kita melakukan pencarian mulai pukul 08.00 selama 4 jam ke depan, dan setelah itu tim SAR kembali dan kita lakukan konsolidasi, evaluasi, sekalian istirahat dan makan siang bagi tim. Setelah itu sekitar pukul 14.00 kita lanjutkan lagi dengan pencarian yang kedua. Namun evaluasi bahwa kita selalu dihambatkan oleh angin kencang dan gelombang yang besar. Praka Nur Salam menumpang kapal penangkap ikan Vivi pada Ahad lalu. Kapal tersebut tenggelam di perairan Arafura karena dihantam gelombang tinggi. 8 anak buah kapal selamat, namun Praka Nur Salam bernasib malang hingga kini masih dinyatakan hilang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pemungutan suara ulang di Bovendigul rencananya akan dilaksanakan pada 17 Juli mendatang. Untuk menjamin keamanan, Satuan Brimob Polda Papua akan mengirim sejumlah anggotanya ke Boven. Komandan Satuan Brimob Polda Papua Kombes Gad Helpman Sembra mengatakan 1 peleton Brimob saat ini sudah berada di Bovendigul. Polda akan kembali menambah polisi dan tentara dari Merauke agar pelaksanaan pemungutan suara berlangsung aman dan tertib. Kapolres yang ada di sana, untuk kebutuhan dropping pasukan yang sudah terkirim kan sudah ada. Mungkin nanti kita akan tambah lagi menjelang tanggal 17. Menjelang tanggal 17. Nah, kita berharap masyarakat sudah mengerti dengan kondisi sebenarnya, tidak terprovokasi untuk melakukan tindakan anarkis, yang mana kalau sampai terjadi tindakan anarkis otomatis akan ada alih komando dalam arti dari kepolisian, dari Polres langsung beralih menjadi tanggung jawab Brimob sendiri dalam arti untuk menghadapi suasana yang anarkis ini. Kita berharap tidak terjadi, sehingga kita pun bisa berdampingan dengan teman-teman Polres melakukan kegiatan-kegiatan persuasif yang humanis. Kira-kira begitu. Kira-kira apa yang menjadi fokus pengamanan Pak Dansat? Apakah di penghitungan suara atau pada pelaksanaan hari H?
pada pelaksanaan hari H. Hari H. Nah, siap. Mahkamah Konstitusi April lalu memerintahkan pemilihan suara ulang di Bovendigul karena salah satu pasangan calon didiskualifikasi karena melanggar persyaratan pencalonan. Kini pemilihan ulang hanya diikuti 3 pasangan calon. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Di hari ketiga pemberlakuan PPKM Mikro di Mimika, masih banyak ditemukan sejumlah pelanggaran. Polisi dan tentara yang memantau ruas jalan yang disekat menemukan banyak warga yang masih berkeliaran di jam yang telah ditentukan. Warga yang berkeliaran diberi peringatan keras. Sejak diberlakukan PPKM Mikro, sejumlah ruas jalan disekat untuk membatasi pergerakan warga. Penyekatan dilakukan karena jumlah warga yang terpapar COVID-19 di Mimika semakin meningkat. Sebagian pelanggar yang tertangkap basah menyampaikan berbagai macam alasan. Hal ini menunjukkan tingkat kesadaran warga terhadap pandemi masih rendah. Penyekatan tetap dilakukan di 10 titik ruas jalan. Agar berjalan efektif, Satgas COVID-19 mengerahkan 350 personel untuk terus memantau lokasi. Sampai hari ketiga ini masih ada yang lewat setelah jam 6 ya. Jadi sudah, tapi ada yang lewat dengan kepentingan, ada yang ya tidak kepentingan mereka, ada yang sakit, ada yang pulang kerja. Nah, itu ya kita kasih lolos, tapi ada yang untuk menjaga keluarga atau ada alasan lain, alasan yang tidak masuk itu kita suruh putar balik saja. Sanksinya ya nanti sementara ini belum, kita masih suruh kalau memang tidak ada alasan yang tepat yang diberikan, berarti disuruh putar balik saja kembali. Itu saya kira sudah sosialisasi dari tanggal 7 waktu tanda tangan kesepakatan, ya kan. Nah, setelah itu kan dari Satpol, dari Perhubungan, beberapa TNI Polri mereka sudah dilakukan untuk sosialisasi warga. Iya. Untuk kita mengantisipasi virus corona ini, kami himbau supaya warga itu apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah dari pusat sampai daerah, bagus sekali untuk Mimika jam 6 sudah tidak berada di jalan lagi, harus tinggal di rumah. Kita harus semua menjaga kesehatan ya. Kita tahu virus ini juga virus yang bukan kita lihat dan ini berbahaya juga untuk kita semua. Udah biar lebih aman tinggal di rumah bersama keluarga. Warga dihimbau mentaati instruksi Bupati agar penularan COVID-19 di Mimika bisa ditekan. PPKM ini berlaku hingga 7 Agustus mendatang. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Klinik Pratama Polres Merauke kembali ditutup Kamis kemarin karena sejumlah tenaga kesehatan terpapar COVID-19. Pelayanan terpaksa dihentikan sementara karena sejumlah nakes dan dokter di klinik ini harus menjalani isolasi mandiri. Selain nakes, dalam sebulan ini sudah ada 32 polisi yang juga terpapar COVID-19, termasuk Kapolres Merauke. Demi keselamatan bersama, klinik Pratama akan disterilkan dan ditutup selama sepekan. Sudah ada 2 personil yang saat ini memang terpapar COVID. Ya. Dan untuk itu kita mengambil langkah untuk menutup sementara klinik Pratama tersebut. Ya. Hal ini dikandung maksud untuk mencegah penyebaran itu lebih besar lagi. Ya, jadi bukan artinya tidak melayani, tidak. Ya, semangat melayani tetap ada. Namun karena ada 2 personil yang terpapar, maka kita mengambil kebijakan untuk menghentikan sementara aktivitas di klinik tersebut. Ya. Untuk pertanyaan mengenai vaksin nanti kita akan pikirkan tentu saja, mungkin di tempat lain, di sini pun bisa, ya tidak ada masalah. Begitu. Pak Waka, untuk anggota Polres sendiri sudah berapa orang yang terpapar COVID, Pak Waka? Iya, jadi hasil rapid antigen itu totalnya sudah 38 ya, namun sudah ada 2 yang sembuh termasuk Pak Kapolres sendiri. Ya. Ini memang tracing dari klinik Pratama ini, Dok? Pak Waka? Tidak semua tracing dari klinik Pratama ya. Ada di tracing juga di tempat-tempat lain juga yang bisa untuk mengetahui hasil positif itu negatif begitu. Berapa lama rencana klinik ini tutup, Pak Waka? Kita masih mengadakan rapat ya, kita menganalisa secara medis dulu ya. Karena untuk berapa lama tentu saja kami membutuhkan pertimbangan medis ya. Tidak bisa pertimbangan dari satu pihak saja, pertimbangan medis juga harus diperhatikan.
Namun yang jelas saya mau ingatkan sekali lagi untuk semangat melayani dari klinik tersebut tetap tidak akan hilang. Tingginya angka penularan COVID-19 menyebabkan beban tambahan bagi rumah sakit maupun klinik. Selain keterbatasan fasilitas, tenaga kesehatan dan dokter juga menjadi rentan tertular. Tidak heran banyak rumah sakit dan klinik terpaksa harus buka tutup pelayanan. Untuk keselamatan bersama, warga diminta ketat menerapkan protokol kesehatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Udah tahu kalau klinik ini tutup? Vaksinasi massal terus dikebut Pemda Merauke dengan target 150.000 warga tervaksin sebelum Oktober mendatang. Hingga pekan kedua Juli ini, 60.000 warga divaksin tahap pertama. Pemda Merauke menggandeng TNI Polri untuk menjangkau warga hingga ke pedalaman agar target bisa tercapai. Bagi warga masyarakat di Kota Merauke, Dok? Kalau untuk Kabupaten Merauke kita target sasaran vaksinasi kita 150.000 lebih. Ya. Untuk sekarang ini sudah berapa banyak, Dok? Kita untuk vaksinasi pertama dan kedua sudah sekitar 60.000. 60.000 ya? Iya. Lalu untuk ketersediaan vaksin sendiri untuk warga ini? Masih cukup. Stok kita masih ada 10.000-an. Dok, untuk warga yang ada di kawasan-kawasan pedalaman di sini bagaimana menjangkaunya nih, Dok? Teman-teman di puskesmas sudah siap untuk menjangkau. Ya. Nanti diintegrasikan dengan kegiatan pusling mereka, kemudian mereka sekaligus vaksinasi masyarakat di kampung-kampung. Di kampung-kampung. Dok, jadi medisnya ke sana untuk melakukan vaksin itu? Iya. Terus gimana, Dok, kalau mereka ada yang artinya tidak ingin divaksin, seperti apa, ada tindakan dari Dinkes sendiri? Ya, pada prinsipnya kita himbau untuk vaksinasi, ya. Kalau tidak ada yang mau, misalnya ada yang tidak berkenan, tetapi masih banyak masyarakat yang berkenan untuk divaksinasi, ya kita vaksinasi. Minimal yang tervaksinasi juga bisa melindungi yang tidak tervaksinasi. Tapi kita harapkan bahwa masyarakat memahami bahwa vaksinasi itu penting dalam pengendalian pandemi saat ini. Ya. Karena dengan imunitas kelompok yang besar, yang cakupannya semakin luas, maka kita saling menolong. Artinya yang tervaksinasi dia itu bisa melindungi yang tidak tervaksinasi karena misalnya kondisi-kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan divaksinasi. Sementara di Kota Jayapura, vaksinasi anak sekolah Rabu lalu digelar di halaman SMP Negeri 1 Jayapura. Pemerintah saat ini gencar menargetkan vaksinasi terhadap kelompok usia 12 hingga 17 tahun yang rentan terhadap penularan COVID-19. Vaksinasi digelar serentak di 14 provinsi dan dipantau langsung Presiden Joko Widodo. Kaila Ansanai, salah satu siswa di sekolah ini, mengajak seluruh pelajar di Papua untuk divaksin agar belajar tatap muka bisa terwujud dan berlangsung dengan aman. Di sini saya sudah melaksanakan vaksin yang rasanya aman dan nyaman. Untuk teman-teman, saya himbau di seluruh Indonesia, khususnya tanah Papua, ayo vaksin. Kau vaksin, kau aman. Terima kasih. Mulai 1 Juli lalu, pemerintah resmi melaksanakan vaksinasi terhadap anak-anak usia 12 hingga 17 tahun. Menurut data Kemenkes, dari 2 juta kasus terkonfirmasi positif COVID-19 saat ini, sebanyak 260.000 adalah anak-anak, diantaranya berusia 12 hingga 17 tahun. Muhammad Ridwan dan Hendra melaporkan dari Merauke dan Kota Jayapura. PPKM Mikro saat ini diberlakukan di Manokwari. Sejumlah jalan disekat untuk mengurangi mobilitas warga. Kamis kemarin, Kapolda Papua Barat meninjau lokasi penyekatan di Jalan Protokol Simpang 3 Maruni, Manokwari. Penyekatan dilakukan hingga 20 Juli mendatang di perbatasan antara Manokwari, Pegunungan Arfak, Manokwari Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni, Fakfak, Kota Sorong, Kabupaten Maibrat hingga ke Kabupaten Tambrau. Izin hanya diberikan bagi sektor usaha esensial dan kritikal. Bagi warga yang ingin melintas, wajib menunjukkan dokumen perjalanan serta kartu vaksin. Meminta kepada masyarakat, pelaksanaan penyekatan ini akan mulai dari hari ini, termasuk juga di Sorong Kota. Ya, kami akan laksanakan penyekatan, termasuk juga ada 3 wilayah kami yang memang yang wilayah Papua Barat yang dinyatakan sebagai PPKM yang diperketat, ya, yaitu Teluk Wondama, Teluk Bintuni dengan Fakfak. Ya. Nah, untuk itu saya minta khususnya di PPKM darurat masyarakat mematuhi ya ketentuan-ketentuan yang berlaku. Coba kita lihat di sini
Masyarakat yang boleh masuk adalah masyarakat yang memang ada dalam sektor esensial. Apa itu sektor esensial? Itu maksudnya adalah masyarakat bekerja di lingkungan usaha yang sangat perlu atau mendesak. Ya, contohnya itu yang bawah ya, keuangan, perbankan dan sebagainya. Ya, bisa dilihat di situ. Nah, ada juga dan ini 50% atau 100% bisa kita fasilitasi. Namun juga tetap juga kita minta supaya yang bersangkutan juga sudah harus menunjukkan kartu vaksin, ya, kartu vaksin. Ya, saya harapkan seperti itu. Nah, begitu juga dengan sektor kritikal. Apa itu sektor kritikal? Itu masyarakat yang bekerja di lingkungan usaha, ya, yang sangat penting, Contohnya itu lihat, energi, kesehatan, keamanan, logistik, macam-macam. Memang yang sangat penting dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ya, jadi itu ya kritikal. Nah, untuk itu di luar yang masuk di dalam sektor kritikal, masyarakat yang bekerja di luar dari sektor itu ya kritikal dan esensial, itu kami minta untuk kembali ke tempat asalnya. Warga diminta mematuhi peraturan yang telah ditetapkan pemerintah dan dihimbau tetap berada di rumah bila tidak ada urusan yang sangat penting. James Aisoki melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Mengantisipasi kelangkaan obat, Gubernur dan Kapolda inspeksi mendadak ke distributor obat di Manokwari Kamis kemarin. Salah satu distributor yang disidak Gubernur adalah PT Aditya Pharma yang terletak di Jalan Esau Sesa, Manokwari. Sidak untuk memastikan ketersediaan obat bagi pasien COVID-19 dan mengantisipasi distributor nakal yang sengaja menimbun obat agar harganya naik. Dari hasil sidak ditemukan stok obat untuk penanganan COVID-19 selama 1 minggu ini sudah habis terjual. Pemerintah Papua Barat akan melakukan evaluasi agar stok obat di Manokwari tetap tersedia. Kalau stok kita kurang kan pasti kita pengadaan itu. Nah, maka itu nanti kita rapat dan kita evaluasi lagi, yaitu dari hasil kunjungan kita ke beberapa pemasok obat di Manokwari ini kita sudah tahu obat mana yang memang bisa langsung ada ke distributor yang ada, tapi obat mana yang memang langsung ke rumah sakit gitu. Pertama yang penanganan COVID itu tadi keterangan dari BPOM juga demikian, itu langsung ke rumah sakit gitu. Maka kita akan terus cek apakah obat-obat yang berkaitan dengan penanganan COVID ini stok kita cukup atau tidak. Kalau tidak kita akan minta gitu. Kapolda Papua Barat Irjen Tornagogo Sihombing mengatakan pihaknya akan menindak tegas distributor nakal yang kedapatan menimbun obat COVID-19. Saya pastikan juga dengan anggota kami ya dari reserse juga sedang juga berjalan ya, bukan hanya ini, kita juga sedang jalan untuk memastikan ada nggak penimbunan itu. Itu kami pastikan sementara ini belum ada ya. Dan kami juga tadi untuk koordinasikan dengan pihak distributor juga memang kondisi bahan-bahan obat-obatan itu yang memang belum datang. Selain stok obat COVID-19, stok tabung oksigen di Manokwari juga menipis karena melonjaknya kasus COVID-19 dalam 2 pekan ini. James Aisoki melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Penyebaran COVID-19 di Merauke semakin tidak terkendali. Pemda Merauke terus berupaya keras mengambil langkah untuk menekan penularan. Bupati Merauke Romanus Baraka mengeluarkan instruksi untuk menutup semua tempat ibadah hingga 30 Juli mendatang. Instruksi ini berlaku sejak 13 Juli lalu. Larangan ini juga berlaku saat sholat Idul Adha. Orang terpapar COVID-19 di Merauke per 15 Juli berjumlah 449 orang. Dinas Kesehatan mendukung langkah tegas dan tepat yang diambil pemerintah sehingga kasus COVID-19 bisa dikendalikan. Apa nih dok, sesuai dengan instruksi Pak Bupati nih? Pengetatannya sampai 30 Juli kan? 30 Juli? Ya, 2 minggu kan. Jadi sama sekali aktivitas di masjid maupun di gereja tidak ada sama sekali? Iya, disarankan untuk secara live saja atau daring. Nah gimana kalau untuk yang Nasrani kan mau ibadah minggu, kemudian yang Islam sama semua. Jadi tidak ada pengecualian. Tidak pengecualian. Termasuk hari raya ini dok? Yang dari Nasrani sudah ada beberapa gereja sudah sejak
minggu lalu sudah mulai daring. Darinya. Nah kalau untuk hari raya ini dok, untuk hari raya Idul Adha ini bagaimana umat Islam sendiri memang dilarang untuk melakukan kegiatan itu? Ya, kemarin dalam pembahasan dengan Pak Bupati dengan para tokoh agama termasuk dari MUI untuk Idul Adha, mereka dari Kementerian Agama, jadi kantor agama juga sudah melakukan himbauan atau ada edaran dari Kementerian Agama juga terkait dengan Idul Adha nanti. Ya, diusahakan untuk sholat Idul Adha mungkin di masjid masing-masing dengan kapasitas yang sangat dibatasi. Tapi kalau dengan kondisi sekarang memang sangat memungkinkan, kalau memungkinkan ya misalkan daring. Tapi kemarin dalam kesepakatan itu atau dalam pembicaraan dengan Pak Bupati sudah ada instruksi dari beliau untuk kegiatan ibadah sementara ditutup sementara. Ya, Sejumlah pengurus masjid di Merauke menyambut baik langkah Bupati menutup sementara tempat ibadah untuk kebaikan umat. Sehubungan dengan adanya instruksi dari Bupati Kabupaten Merauke terkait dengan kegiatan ibadah selama pandemi COVID-19 ini, di mana dalam instruksi itu bahwa semua tempat ibadah ditutup. Kami dari PKM Masjid Nurul Mujahidin Pasar Romanggu pada prinsipnya kami sebagai pengelola masjid hanya menyiapkan sarana ibadah, sholat 5 waktu maupun ibadah lainnya kepada jamaah yang akan melaksanakan sholat. Namun dengan adanya instruksi ini kami meminta kepada Bapak Bupati bahwa untuk kegiatan 5 waktu ini maupun ibadah lainnya selama pandemi kami sudah melaksanakan protokol kesehatan yang sangat ketat. Begitupun dengan akan dilaksanakannya ibadah kurban, yang mana kita tahu bersama bahwa pemotongan sesuai dengan petunjuk bahwa semua pemotongan hewan kurban dilaksanakan di LPH. Penutupan tempat ibadah diambil berdasarkan kesepakatan seluruh pemuka agama di Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Ratusan guru di Mimika mengikuti vaksinasi tahap 2 yang digelar di Aula SMP Negeri 2 Mimika Kamis kemarin. Vaksinasi merupakan salah satu syarat untuk proses belajar tatap muka. Proses vaksinasi berjalan lancar dan para guru berharap belajar mengajar tatap muka sudah bisa dilakukan. Para guru juga mendorong pemerintah agar mempercepat vaksinasi terhadap anak-anak sekolah. Memang seperti vaksin pertama, ketika misalnya diwawancara didiagnosa bahwa ada penyakit bawaan seperti asma, atau ketika dicek tensi lebih dari 180, maka memang tidak bisa dipending, bukan tidak bisa ditunda sampai tensi itu turun sesuai dengan standar tensi yang ditentukan. Untuk vaksin, semua yang memang memenuhi standar itu semua ikut vaksin. Kami di sini gabung 2 sekolah, SMP Negeri 2 dengan SMP Negeri 11. Memang agak sedikit sakit, artinya vaksin pertama tidak terlalu rasa, dan keluhan kami semua tadi vaksin kedua sepertinya sedikit rasa sakit. Bukan sakit sekali, tapi sedikit berbeda dengan vaksin pertama. Tadi katanya mungkin dosisnya lebih dari yang pertama kan. Dengan keluhan tadi hampir rasakan bahwa lebih sakit dari yang pertama, sakit sedikit, bukan sakit sekali, lebih sakit dari yang pertama. Kemenkes menargetkan hingga Juni 80% guru sudah menerima vaksin. Namun dari 5 juta guru baru 1,7 juta yang menerima vaksin. Pemerintah menghimbau kesadaran para guru agar bersedia divaksin karena vaksin aman dan stok vaksin juga tersedia. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Saya Cynthia Delima bersama kru yang bertugas ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.